Untuk konteks ini, saya kira ada beberapa hal yang memungkinkan kita lakukan terkait dengan menerbitkan buku bersama ini. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Leun Mendung, dalam setahun ini saya diminta bantu untuk setidaknya ada 6 buku bersama yang akan dibuat. Tapi sebelumnya saya ingin cerita dulu tentang apa yang sedang dikerjakan oleh Bandar dengan didukung oleh Yayasan Huriyah. Jadi Bandar sudah pada tahun ketiga ini menggagas mengawali tahun dengan menerbitkan buku bersama yang ditulis oleh banyak orang. Yang pertama dulu sudah diterbitkan 2 tahun 2020-2021. Nah, ini untuk menyambut tahun 2022 tentang pendidikan. Sebelumnya tentang sumber daya alam dan tentang politik. Jadi pengalaman ini itu menarik kita lihat karena ada berbagai dinamika nanti dalam pelaksanaan ini. Jadi di buku terakhir ini itu karena terkait dengan pendidikan, tapi domain utamanya pendidikan, tapi bisa dilihat dari berbagai sisi. Begitu juga dengan dua buku sebelumnya itu juga begitu. Jadi sumber daya alam kita lihat dari berbagai sisi. Berbagai bidang kajian bisa mengupung hal yang menjadi domain utama dari inti dari kita. Jadi dengan bekal dua itu, yang kesuksesan dua buku yang telah kami garap di tahun ini, kami mencoba buku yang ketiga. Buku-buku yang sedang digarap ini itu memang temanya atau domain utamanya memang pendidikan, tapi nanti dia akan dilihat dari berbagai sisi. Jadi semua bidang keilmuan yang ditekuni bisa masuk untuk menulis domain utama pendidikan tadi. Tapi selain itu, saya sebenarnya juga sedang menggarap ada beberapa buku lain, buku-buku bersama. Jadi buku ini yang ditulis oleh banyak orang untuk sejumlah tema-tema tertentu yang sudah ditentukan. Untuk konteks ini, saya kira ada beberapa hal yang memungkinkan kita lakukan terkait dengan menerbitkan buku bersama ini. Yang pertama saya kira kita harus mulai dengan proses perencanaan yang baik ya. Jadi sebelum memulai buku bersama, jadi sebelum memulai itu kita harus membuat perencanaan terlebih dahulu, terutama dengan terkait tema besar, kemudian tema-tema kecil nanti yang akan ditampung dalam buku yang bersangkutan. Kemudian kita juga bisa memetakan di awal itu siapa saja yang nanti kita perkirakan akan menulis buku itu. Itu saya kira harus kita petakan di awal supaya kenapa? Karena nanti terkait dengan kalau kita sudah rencanakan, jadi untuk mendapatkan penulis itu jadi ini ya. Karena kenyataan selama ini juga bukan mudah untuk mendapatkan penulis. Jadi itu terutama yang terkait dengan perencanaan hal-hal yang seperti itu saya kira harus dipetakan dari awal supaya paling tidak memiliki gambaran kepada kita ketika menggarap buku-buku yang bersama itu. Kemudian yang kedua, kita bisa menelusuri calon-calon penulis yang akan potensial kita minta ikut terlibat. Jangan lupa kadang-kadang tidak semua buku itu yang mendapat masalah ini sebenarnya antara royalti dengan sejauh mana potensi buku itu misalnya akan laku kalau buku itu akan dipasarkan. Ada orang-orang yang kita ajak untuk menjadi penulis, kadang-kadang dari awal akan ditanya, misalnya dia akan mendapat apa dari ini. Itu juga harus kita perhitungkan dari awal, karena kalau itu tidak kita bicarakan nanti efeknya juga tidak baik. Jadi kadang-kadang ada penulis yang bisa memahami dengan kondisi penjualan buku sekarang. Jadi saya kira selama ini, terutama di akhir-akhir ini, itu buku di pasar itu bukan sesuatu yang ini ya.
Nah, kalau calon-calon penulis potensial tadi sudah kita bisa hubungi satu persatu atau melalui grup-grup WA yang ada. Kita bisa sasar dengan peta yang tadi, kita sudah bisa tentukan misalnya dengan kapasitas minimal berapa buku itu akan jadi. Kemudian yang ketiga bisa dibantu dengan berbagai media komunikasi untuk menarik perhatian orang. Jadi kami selama ini misalnya menggunakan flyer untuk dibagi kepada banyak grup WA dan itu ternyata ampuh untuk menarik minat para calon penulis untuk menuliskan hal-hal yang kita sudah sodorkan dengan tema yang kita pilih. Saya kira ketika itu sudah dilakukan, ada hal lain yang bisa membantu misalnya mengkomunikasikan secara informal dengan banyak teman-teman kita yang mengajak paling tidak di lingkungan mereka itu mau misalnya mengkampanyekan juga keinginan kita ini untuk menulis buku bersama. Kemudian yang terakhir saya kira di posisi penerbit dan sponsor. Karena sponsor ini juga sangat penting untuk terutama membiayai percetakan nanti yang saya kira kebutuhan dana juga tidak sedikit. Jadi sponsor ini nanti akan menyediakan dana tertentu, tapi sponsor itu juga kita harus buat komitmen, bukan sponsor yang memiliki syarat-syarat yang ini ya. Jadi kita cari sponsor yang nanti tidak ada syarat tertentu. Jadi mereka cuma membantu menerbitkan buku, tapi tidak menekankan harus bagaimana, harus ini, harus itu, tidak. Jadi cuma membiayai penerbitan buku. Yang terakhir kita akan berbicara dengan penerbit, karena penerbit ini juga memiliki tipikal masing-masing nanti. Jadi kita sudah memiliki alternatif penerbit nanti yang akan menerbitkan buku bersama ini. Jadi kalau bisa kita bicarakan dengan penerbit lebih awal, nah itu akan lebih bagus. Jadi kita tidak lagi repot-repot nanti di akhir mencari penerbit, siapa nanti akan menerbitkan buku yang bersangkutan. Jadi buku yang seperti ini sepertinya akan potensial kalau diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang saya kira berpengalaman nanti menawarkan buku itu ke pihak-pihak lain, ke berbagai pihak yang terkait. Termasuk nanti di luar konteks jual beli, buku ini yang terpenting juga menjadi bahan masukan dari pihak pengambil kebijakan. Nah ini juga penerbit nanti akan memfasilitasi ke pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan itu. Saya kira itu beberapa catatan bagaimana kita menyiapkan itu bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.